Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anam Miftahul Falah, NIM 2224000179. Dan hari ini saya akan mempresentasikan salah satu ancaman cyber paling kritis saat ini, yaitu broken access control, atau yang sering dikenal dengan kontrol akses yang rusak. Mengapa ini penting? Karena BSI menduduki peringkat nomor 1 tahun 2021, yaitu ancaman nomor 1 dalam daftar OWASP Top 10 yang terbaru, merupakan standar acuan global untuk risiko keamanan aplikasi web. Oke, mari kita memahami tentang akses kontrol dan definisinya ya. Akses kontrol adalah mekanisme yang mengatur siapa yang diizinkan untuk mengakses apa dan melakukan apa dalam sebuah aplikasi. Sedangkan broken control access adalah kerentanan di mana aplikasi gagal menegakkan pembatasan akses otorisasi dengan benar, yang berdampak pengguna biasa atau penyerang dapat mengakses data, fungsi, atau area yang seharusnya bukan untuk pengguna dengan hak akses yang lebih tinggi, misalnya admin. Oh ya, BSI adalah kerentanan keamanan aplikasi web paling tinggi ya, peringkat 1 tahun 2021 di OWASP Top 10. Nah, BSI ini terjadi ketika aplikasi gagal menegakkan aturan otorisasi ini. Aplikasi menjadi lupa siapa Anda dan apa yang boleh Anda lakukan, sehingga penyerang itu bisa mengakses data di luar izin mereka. Lalu adalah contoh klasik BSI, yaitu IDOR, Insecure Direct Object Reference. Pengguna dapat mengakses objek data, file, atau akun milik pengguna lain hanya mengubah nilai parameter yang secara langsung mengacu pada objek tersebut, misalnya ID, nama file, dan sebagainya. Sebagai contoh, user A ingin melihat tagihan dari sebuah aplikasi, lalu aplikasi web ya, aplikasi tersebut menggunakan link, yaitu aplikasi.com orders user A ID. Nah, sedangkan user B juga ingin melakukan hal yang sama dan tagihan dan URL-nya itu aplikasi.com orders ID user B.id. Nah, serangan ini dapat diganti linknya menjadi user A. Jadi user B-nya tuh login, tapi sudah login dan linknya itu sudah ada user B ID, tapi si B-nya itu menjadi user A gitu, diganti user B menjadi user A ID. Nah, saat itulah terjadi kegagalan sistem. Server hanya memeriksa bahwa user B itu sudah login doang, tetapi tak memeriksa apakah tagnya itu milik user B atau user C atau user A. Tidak ada yang tahu. Dia hanya sekadar login doang dan mengganti link, lalu kelar. Oke, beralih ke vektor serangan lain, yaitu adalah peningkatan hak akses atau escalation. Yang pertama adalah peningkatan vertikal, yaitu penyerang dengan izin rendah. User mendapatkan izin tingkat tinggi. Contoh, si user dapat mengakses halaman admin/users meskipun hanya login sebagai users atau pengguna biasa. Jadi bisa mengotak-atik di dalamnya. Nah, yang kedua adalah peningkatan horizontal, yaitu penyerang dengan izin yang sama mengakses sumber daya pengguna lain pada tingkat yang sama. Seperti contoh yang tadi ya, user A melihat data bank user B. Ya, kasus IDOR itu. Nah, yang ketiga adalah bypass autentikasi, yaitu mengakses fungsi yang seharusnya memerlukan login, padahal penyerang belum terautentikasi atau belum login. Sebagai contoh, penyerang langsung mengakses endpoint API untuk mendapatkan data yang harus dilindungi. Nah, dampak nyata dari broken access control yaitu yang pertama adalah pencurian data, yang kedua adalah kerusakan data, dan yang ketiga adalah reputasi. Nah, contoh kasusnya yaitu eksploitasi BSI sering terjadi pada platform e-commerce dan
aplikasi cloud yang menyebabkan jutaan data terekspos ya, seperti contoh kasus Tokopedia kemarin, mungkin juga seperti ini kasusnya. Nah, yaitu mitigasi ya, cara mencegah broken access control, yaitu yang pertama adalah prinsipnya default DNI. Secara default, semua akses ditolak. Akses hanya diberikan jika otorisasi secara eksplisit disetujui, alias biasanya cookie ya, ini yang rentan banget itu cookie. Dan kalau biasanya orang download aplikasi itu kan pasti ada akses izin untuk akses mikrofon, kamera. Nah, yang paling agak ngeri itu akses ke storage. Nah, itu yang ngeri. Yang kedua adalah penegakan otorisasi sisi server. Ya, jangan pernah hanya mengandalkan kode dari sisi browser atau client side ya. Selalu mengaplikasikan pemeriksaan otorisasi di server untuk setiap permintaan API atau endpoint. Jadi jangan hanya dari browser saja. Untuk developer ya, tolong otorisasi itu jangan hanya di sisi browser saja, tapi dilakukan di sisi server juga ya, karena untuk permintaan API atau endpoint itu juga harus disetujui dari server juga, jangan hanya dari browser. Nah, lalu yang ketiga adalah pemeriksaan kepemilikan data. Verifikasi bahwa ID pengguna yang login sama dengan ID pemilik data yang diminta sebelum memproses permintaan. Ini solusi untuk IDOR ya, IDOR. Nah, ini itu bersangkutan pada developer, terutama nih developer web aplikasi yang harus menyertakan di dalam database, terutama di dalam database itu harus menyertakan kepemilikan data. Jadi setiap data pengguna ingin menginputkan data baru, itu pastikan harus mengambil ID dari loginnya tersebut, mengambil ID login untuk di database-nya, itu dia bakal mendeteksi bahwa data tersebut milik dia gitu. Nah, yang terakhir adalah role based access control. Terapkan struktur peran yang jelas ya, admin, manager, user, atau role lainnya gitu kan. Dan pastikan fungsi hanya dapat dieksekusi oleh peran yang memiliki akses. Contohnya admin dapat mengakses segalanya, manajer dapat mengakses karyawan-karyawannya, sedangkan user dapat mengakses mungkin hanya sekadar login untuk absensi dan untuk melihat trafiknya dia sendiri atau sebagainya gitu. Nah, lalu untuk kesimpulan, PSI adalah kerentanan logika ya, sebenarnya bukan kerentanan teknis. Jadi logika yang terjadi di dalam proses transaksi yang ada di dalam web aplikasi tersebut. Nah, ini tuh sebagai PR buat para developer untuk meningkatkan autentikasi dan keamanan data tentunya ya. Dan yang paling penting adalah ini adalah ancaman nomor 1 dalam keamanan aplikasi web. Bayangin, ini ancaman nomor 1 dalam keamanan aplikasi web yang sudah jelas. Ini itu adalah hal yang paling berbahaya di dalam dunia aplikasi web tentunya. Nah, yang terakhir adalah keamanan bukan hanya tentang firewall, tapi tentang logika, implementasi, dan pengawasan otorisasi yang ketat di setiap layar aplikasi. Nah, ini itu bukan cuma mengandalkan firewall yang belum jelas juga ya kan, tapi ini juga harus tentang logika implementasi dan pengawasan otorisasi. Dan yang paling penting adalah dari segala serangan cyber yang terjadi itu justru kunci paling aman adalah usernya itu sendiri ya, usernya itu sendiri. Apakah usernya itu aneh-aneh atau tidak, tergantung usernya. Jadi kalau usernya itu aneh-aneh ya pasti bakal terjadi sesuatu yang aneh di dalam komputernya ya. Tapi kalau usernya itu tidak aneh-aneh ya tidak akan terjadi apa-apa. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.